Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung Priyono di channel Menembus Astral. Ya, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara merasakan di suatu tempat, apakah ada pusakanya ataukah ada apanya. Nanti akan saya jelaskan. Sebelumnya marilah saudara-saudara kita bersalawat kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersalawat dulu ya, agar kita dijauhkan dari bala mara bahaya yang mengancam kita, kejahatan kita dimanapun kita berada. Semoga kita dijauhkan dari mara bahaya tersebut lewat dari sholawat yang kita lantunkan ini ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgili zolimin bizolimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azgili zolimin bizolimin wa arijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga salawat tersebut bisa mengantarkan kita kepada surga ya Allah, dan semoga di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, kembali ke topik kita tadi dengan judul bagaimana cara merasakan di suatu tempat yang kita anggap angker. Apakah di sana ada energinya atau pusakanya atau yang lainnya seperti itu ya. Dengan cara saya ijazahkan untuk saudara-saudara sekalian, baik yang mau mengamalkan ataupun tidak, ataupun hanya iseng-iseng mau mencoba, saya persilakan. Saya izinkan dengan ikhlas. Kenapa? Karena disitulah kalian yang masih belum percaya adanya hal-hal gaib akan merasakan sendiri bahwa bukti Allah itu tidak menciptakan hanya malaikat, tidak menciptakan manusia, tidak menciptakan hanya binatang, tetapi ada hal lainnya yang Allah menciptakan ya. Semuanya itu kembali lagi kepada Allah. Seluruhnya Allah sudah telah mengatur. Allah juga telah menciptakan apapun yang dibutuhkan manusia ya. Untuk merasakan hal gaib itu cukup menggunakan surat An-Nas. Ambil yang di kalimat terakhir, minal jinnati wan nas, cukup itu saja. Akan tetapi sebelum saudara-saudara sekalian menggunakan ataupun mempraktekkannya, ada baiknya saudara-saudara mengamalkan terlebih dahulu selama 21 hari dengan istiqomah. Cara mengamalkannya setiap selesai ba'da sholat fardu atau sholat 5 waktu. Seperti itu. Cukup kalian amalkan saja surat An-Nas. Surat An-Nas itu diamalkan 45 kali dalam sehari. Lakukan metode tersebut, pengamalan itu sebelum saudara-saudara tidur ya. Sebelum saudara-saudara tidur, cobalah saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian mengamalkan tersebut. Begitu telah mengamalkan surat An-Nas, saudara-saudara sekalian langsung tidur. Tapi ingat, begitu mengamalkannya, jangan di atas jam 12 malam. Sebelum jam 12 malam amalkan. Itu bisa 21 hari diamalkan, bisa juga 7 hari paling cepat.
Apabila telah sampai 7 hari, cobalah dites. Kalau belum sampai 7 hari belum ada merasakan efek atau apapun, coba 21 hari diamalkan. Lakukan dengan istiqomah dan jangan menyerah. Karena sesungguhnya ilmu Allah itu benar adanya dan tidak seperti orang bilang, terlalu lama ini, mending ke dukun. Langsung hari itu bisa. Ke dukun kan bayar, pakai mahar. Ya kalau ini kan gratis. Metode yang saya ajarkan ini kan sesuai dengan syariat Islam. Dalam artian, selagi kalian lakukan itu, amalan tersebut, kalian juga sholat kan akhirnya. Tapi ingat, begitu saat sholat, jangan cuma terfokus tertuju pada suatu amalan. Niatkan sholat hanya untuk Allah. Berzikir jangan mengejar sesuatu apapun. Cukuplah zikir dengan ikhlas. Apapun terjadi, bisa atau tidak bisa, kembalikan saya sama Allah. Ya seperti itu. Begitu saudara-saudara sekalian mengamalkan surat An-Nas, sudah selesai itu, kalian sahabat sekalian bisa langsung ke tempat yang menurut sahabat ada di rasa batin sahabat, di sana sepertinya ada ini, karena di sana beda auranya. Nah, coba sahabat-sahabat dekatkan, baca surat An-Nas tadi. Tapi ingat, jangan baca dari awal. Baca yang ayat terakhir, minal jinnati wan nas, itu dibaca 11 kali. Dalam satu kali tarikan nafas. Contoh seperti ini, entah itu pohon, entah itu tanah, entah itu batu besar ataupun sungai, apalah terserah. Nah, sahabat-sahabat langsung saja Bismillahirrahmanirrahim. Terus sahabat kirim Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad. Setelah itu langsung sahabat tarik nafas dalam-dalam, baca minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas 11 kali. Ingat, istiqomah membacanya, ikhlas, jangan terlalu cepat, baca 11 kali. Biasa aja, atur pernapasan seperti minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas, seperti itu ya. Nah, setelah itu sahabat-sahabat langsung fokus di titik sini, tengah-tengah telapak tangan. Sahabat-sahabat baca minal jinnati wan nas dalam hati, fokus, cari di mana ada seperti getaran, entah itu getaran, entah itu rasa energi panas atau dingin. Saudara-saudara ikutin kemana arahnya. Apabila stop di suatu pohon, coba cari tempat lain, tidak ada rasa apapun. Begitu di pohon tersebut ada, cuma di pohon itu, berarti di pohon itu menyimpan suatu energi. Nah, masalahnya energinya itu berbentuk apa? Apakah itu energi bentuk keris, ataukah itu energi bentuk mustikah, batu, ataupun yang lainnya, kan tidak tahu sahabat-sahabat. Yang jelas sahabat-sahabat di sini saya cuma mengajarkan untuk merasakan dulu. Jangan langsung kita kepada inti pokoknya. Saya cuma mengajarkan kuncinya dulu. Nah, setelah sahabat bisa merasakan, coba amalkan yang lain. Ingat, jangan mencari ilmu tanpa guru. Karena kenapa? Ilmu tanpa guru itu maka akan sesat. Ya. Nah, maka dari itu carilah guru yang menurut sahabat-sahabat sekalian itu bisa membimbing kalian ke jalan yang benar. Jangan cari guru-guru yang kamu lakukan tapah selama 7 hari 7 malam di suatu goa, jangan. Itu gunanya untuk apa? Nyamuk banyak, serangga yang lain banyak, binatang-binatang yang lain banyak. Itu kan suatu goa, entah itu goa tersebut rumahnya para binatang-binatang yang buas seperti ular atau babi atau serigala atau apalah pokoknya. Cukup lakukan setelah sholat zikir tenang, rasakan zikir dalam hati dengan cara, ya itulah tadi, mulut ditutup, gigi dirapatkan, lidah dinaikkan ke atas langit-langit mulut. Jadi apapun
yang akan diucapkan, dizikirkan akan tergerak di mulut, ditahan ya, ditahan dengan cara lidah tadi disentuhkan, cukup sebutkan subhanallah seperti itu. Pasti di dalam hati saudara-saudara merasakan hal tersebut. Nanti akan saya ajarkan bagaimana mengamalkan suatu amalan untuk kebatinan, dan akan saya ajarkan bagaimana untuk mempertajam mata batin, mata hati, dan akan saya jelaskan tentang yang mana orang mengobati suatu pasien dengan cara ikhlas ataupun yang cuma mencari keuntungan di suatu pengobatannya ya. Nanti akan saya jelaskan. Kenapa saya jelas seperti ini? Apakah Bang Agung tidak takut nanti teror ini? Tidak, saya tidak takut. Allahu alam, ada Allah yang menjaga ya. Saya tidak takut mau disantet, mau di apa. Tidak takut. Apabila si A si B sok-sokan coba santet, silakan. Saya bukan menantang, kenapa? Tapi demi saudara-saudara agar tidak termakan oleh tipu daya spiritual palsu, saya jelaskan di sini ya. Setiap video yang disajikan oleh orang-orang, hal-hal apapun, adapun orang-orang yang membuat video nampak settingan atau tidak, jangan dikomen, cukup ditonton, karena mereka itu melakukan hiburan, dan juga mereka membuat video itu bukan cuma sekedar video saja, bukan, tapi mereka juga mengajarkan, berdakwah bahwa sesungguhnya kita itu harus percaya sama Allah, bukan sama dukun. Itu ambil posisi positifnya. Masalah dia setting atau tidak, jangan dilihat dari sisi negatifnya. Yang jelas dengan video-video yang ada di YouTube, ambil sisi positifnya, jadikan tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ambil sisi negatifnya. Dan lagi apapun ada orang yang settingan atau tidak, pesan saya jangan dikomentakan, jangan dikomentarin soal kamu setting, jangan, biarkan saja. Yang penting kita hiburan. Nah, makanya saya di sini saya ungkapkan semua bagaimana spiritual yang benar-benar harus diikutin. Tiap tontonan itu ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Apabila kita tidak setuju atau tidak suka dengan video orang itu, jangan dihujat, biarkan saja, karena sesungguhnya Allah Maha melihat, biarkan Allah yang membalas ya. Tidak perlu kita inilah itulah, biarkan, tonton saja. Apabila tidak senang videonya, tidak suka, ya udah tinggalkan. Apabila mau mencari hiburan, nggak ada tontonan lain di YouTube, ya tonton aja seperti itu. Ada baiknya didukung agar spiritual muda bisa berkembang. Kenapa saya seperti ini? Karena saya miris melihat spiritual yang masih muda-muda udah tampil semua, udah menunjukkan keahliannya. Apa boleh buat, saya juga dibilangin sama sapu lidi, saatnya kita keluar. Udah lama, ibarat kata pepatah mengatakan, saatnya turun gunung, udah lama kita berada di gunung. Nah, maka dari itu ya udah, kami semua turun tangan akan hal-hal seperti itu ya. Untuk hal-hal lainnya, apabila ada saudara-saudara yang ingin bertanya, yang ingin belajar hal-hal, Kang bisa nggak kayak gini, nanti akan saya ajarkan caranya. Jadi rekan-rekan sekalian atau saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat subscribe sekalian, bisa sendiri seperti itu. Jadi tidak gampang tertipu oleh spiritual yang mengatasnamakan paranormal, ahli ini ahli itu ya. Saya di sini cuma menyabarkan apa yang pernah saya pelajarkan, apa yang menjadi pengalaman saya, ya itulah. Nanti akan saya beritahu, saya ungkapkan bagaimana perjuangan sapu lidi di dalam membuat
suatu dakwah dalam channelnya, agar kita semua bisa mencari sisi positif, ya. Ya santai aja lah, nggak usah terlalu tegang. Ini kenapa lagi? Aneh. Nih, udah nggak usah terlalu terang aja ininya. Biarin seperti inilah. Ini apa ininya? Coba. Ya lah. Ya pokoknya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila rekan-rekan merasa sudah puas mendengarnya atau belum puas, coba diulang sekali lagi bagaimana yang saya ajarkan tadi. Ya insya Allah akan saya praktekkan bagaimana cara menarik pusaka, akan saya praktekkan insya Allah. Apabila diberi Allah kesehatan, umur yang panjang, diberikan Allah kelancaran, insya Allah akan saya praktekkan bagaimana cara menarik pusaka. Tapi sebelum saya praktekkan, saya akan menarik dulu suatu pusaka, nanti akan saya ajarkan di saat setelah pulang dari penarikan itu, mungkin besoknya atau 2 harinya akan saya bikin video bagaimana ininya, dan saya akan saya dedikasikan dan akan saya jabarkan gitu aja ya. Bagi yang pengen belajar ataupun gimana lah, ya cukup komen aja, komen bang gimana ini ya, maka akan saya bantu insya Allah. Karena ya itulah tadi, tugas saya meluruskan apa yang sudah bengkok, itu aja. Bagi yang suka, bagi yang tidak ya terserah. Saya tidak melayani netizen yang berkomentar apalah ya, tidak. Saya tidak pernah mengambil arti ataupun apa-apa, tidak. Karena pada unsurnya kembali kepada kepercayaan masing-masing, biarkan sang pencipta yang membalasnya. Ya seperti itu. Ya saya mau izin dulu pada sahabat-sahabat kalian, mau merokok dulu, jangan terlalu tegang ya. Bagi yang bertempat tinggal di Palembang, Sumatera Selatan, ya apabila ketemu dengan saya nggak apa-apa ditegur. Kalaupun mau minta saya ke rumah untuk silaturahmi, maka saya akan datang insya Allah. Kalaupun saya tidak bisa datang, akan saya ini kan, saya beri kabar dari jauh-jauh hari. Enggak begitu saya ini iya hari itu saya batal, padahal hari itu pertemuannya, padahal hari itu saya janji bakal datang, enggak. Atau seminggu atau 3 hari sebelum saya datang silaturahmi, maka saya akan kabarin ya. Pada kuncinya ilmu dan segala ilmu itu adalah sholawat, nggak ada lagi yang lain. Semakin kita banyak sholawat, semakin cintanya Allah kepada kita, semakin senangnya malaikat kepada kita, semakin takutnya jin kepada kita berkat sholawat kita ya. Jangan terlalu kita membanggakan ada khodam, ada ini, ada itu, jangan. Cukup diam, ada nggak ada kita diam, berarti itu aja. Semakin kita utarakan kodam saya ini, kodam saya itu, kodamnya bahkan tersinggung dia bakal nggak mau nampak ataupun apa-apalah, mau ngebantu. Kata orang kan artinya kodam itu kan pembantu kalau bahasa Arab. Kalau ada spiritual yang dimasukin oleh kodamnya sendiri, dia menjawab pertanyaan orang, itu spiritual itu belum ahli berarti. Kenapa saya bilang belum ahli? Ya dikarenakan masa kita yang punya badan, dia yang kendalikan. Seharusnya kita yang punya badan, kita yang kendalikan dia, jangan dia yang kendalikan kita. Itulah menandakan iman yang belum kuat ya. Saya jelaskan sekali lagi, bagi yang pengen belajar cukup
komentar, bang bagaimana caranya seperti ini seperti itu ya. Carilah seorang guru yang beradab. Ingat, karena adab itu di atas ilmu. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, saya lebih menghargai orang yang beradab daripada berilmu. Kalau berilmu, jin lebih sakti daripada manusia. Buktinya apa? Buktinya manusia kebanyakan minta bantuan kepada jin. Seperti itu. Karena kenapa ya, manusia pengen instan. Sama halnya pengen membuka cakra asenda mata ketiga, pengen langsung hari itu, nggak bisa. Karena sebelum ini terbuka, ini harus bersih ya. Ini harus disucikan dulu. Dengan cara apa? Hindarkan iri dengki, hindarkan hal-hal yang lain. Pokoknya fokus saja pada zikir, suara hati. Ikuti suara hati, karena suara hati itu lebih tajam daripada mata suhir. Seperti itu ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan ataupun dari cara penampilan saya dengan cara kurang sopan merokok di depan kamera, saya mohon maaf, karena inilah kebiasaan saya, menjadi kebiasaan saya, agar saudara-saudara tidak merasa apa itu namanya, tidak merasa nggak enak dia ini nggak masalah. Saya orangnya apa adanya aja lah ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.